Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan pelajaran sosiologi dengan materi yang baru, yaitu globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Jadi hari ini yang kita tekankan adalah mengenai globalisasinya dulu. Jadi, apakah definisi globalisasi itu? Jadi konsep globalisasi itu adalah berdasar dari kata globe, artinya bundar seperti bola. Yang dimaksud bola di sini adalah bola dunia. Jadi globalisasi artinya adalah proses sesuatu yang sudah mendunia, termasuk perubahan sosial di Indonesia. Nah, globalisasi itu prosesnya kayak apa sih? Nah, globalisasi dipicu oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan telekomunikasi yang berlangsung sejak penghujung abad ke-20. Perkembangannya berjalan sedemikian cepat seolah-olah terjadi lompatan demi lompatan. Jarak dan waktu penyampaian informasi sudah sedemikian pendek. Dunia semakin transparan, mudah dilihat dan terdengar hiruk-pikuknya. Globalisasi yang dipicu oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak terhadap perubahan yang cepat pula. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya berlaku di bidang material, tetapi juga non-material, termasuk perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kekuasaan, dan pertahanan nasional. Perubahan-perubahan tersebut berdampak positif maupun negatif. Lalu, dampak positif globalisasi yang pertama adalah pengiriman dan penyampaian informasi semakin mudah dan cepat. Yang kedua, kehidupan masyarakat lebih mudah dan menyenangkan melalui teknologi. Karena dengan adanya teknologi, hidup kita menjadi lebih mudah dan lebih senang. Contohnya, segala akses hiburan dapat mudah kita temukan melalui media sosial. Yang ketiga, semakin terbukanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik melalui adanya industrialisasi. Jadi dengan adanya industrialisasi, otomatis peluang kerja semakin besar. Orang yang mempunyai skill tertentu akan semakin dibutuhkan oleh industri tertentu. Lalu dampak negatif globalisasi yang pertama adalah krisis moneter yang merembes kemana-mana. Jadi jeleknya globalisasi ini ketika terjadi krisis otomatis segala aspek akan mengalami krisis juga. Nah, yang kedua, krisis politik yang menyebar kemana-mana. Sama dengan krisis moneter, krisis politik akan mempengaruhi segala aspek di suatu negara. Nah, yang ketiga, kerusuhan di berbagai daerah, baik yang bersifat separatis maupun SARA. Karena dengan adanya interaksi yang begitu luas, kemungkinan untuk terjadinya kerusuhan di daerah semakin besar. Lalu, faktor pendorong globalisasi. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, otomatis proses interaksi dengan dunia lain semakin mudah. Lalu yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Jadi, negara-negara dengan sistem perekonomian terbuka menjadikan globalisasi semakin mudah karena tidak ada lagi hambatan baik secara birokrasi maupun non-birokrasi. Lalu yang ketiga, mengglobalnya pasar uang. Jadi mengglobalnya pasar uang ini seperti misalnya pasar saham. Orang dari Indonesia ketika kamu punya uang bisa membeli saham di Amerika, itu sebagai contoh. Nah, lalu gejala globalisasi di Indonesia itu menyangkut aspek apa aja? Mari kita bahas. Aspek yang pertama ada di bidang iptek. Jadi dalam bidang iptek, berbagai penemuan baru menyebabkan masyarakat mulai menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Lalu dalam bidang politik, penyempurnaan tatanan kehidupan demokrasi dalam bernegara dapat menyadur dari keberhasilan negara lain. Misalnya kita melihat keberhasilan pemilu di Amerika, itu boleh disadur konsepnya kayak gimana, caranya kayak gimana. Itu gejala globalisasi di Indonesia. Nah, lalu dalam bidang budaya, terjadi peningkatan interaksi kultur antar negara menyebabkan kebudayaan antar negara semakin dikenal negara-negara lain. Contohnya misalnya di Belanda ada jurusan bahasa Indonesia, ada jurusan kayak kebudayaan Jawa kayak gitu-gitu. Atau contoh lainnya misalnya budaya Korea mulai diadaptasi sama orang-orang di Indonesia. Lalu aspek berikutnya ada pada bidang agama. Jadi globalisasi juga menyangkut pada bidang agama, tetapi globalisasi hanya pada sekrup toleransi. Jadi dalam globalisasi pada bidang agama, memicu penganut agama untuk memahami dan menghargai penganut agama lain dalam konteks toleransi. Artinya kita tahu bahwa ada begitu banyak agama lain di luar dari agama kita, sehingga konteks toleransi akan muncul ketika kita semakin banyak tahu bahwa di luar sana banyak banget perbedaan agama.
Lalu yang terakhir ada di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini meningkatnya saling ketergantungan ekonomi dunia berkat percepatan arus bidang dan jasa. Lalu, ada 5 jenis globalisasi ekonomi menurut Tanri Abeng. Yang pertama adalah globalisasi produksi. Jadi berdirinya perusahaan yang melakukan produksi di berbagai negara untuk menekan biaya produksi. Artinya perusahaan ini boleh mendirikan perusahaan di mana aja untuk menekan biaya produksi. Contohnya misalnya pabrik Indomie. Pabrik Indomie itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi misalnya ada di Afrika juga supaya kos produksinya lebih murah untuk penyaluran ke benua Afrika. Lalu yang kedua ada globalisasi pembiayaan. Perusahaan multinasional lebih mudah mendapat pinjaman atau melakukan investasi di negara-negara dunia lain. Jadi contohnya gini, misalnya Cina dalam globalisasi pembiayaan bisa membiayai pembangunan jalan tol di Indonesia. Lalu jenis globalisasinya yang ketiga ada globalisasi tenaga kerja. Perusahaan multinasional akan menggunakan tenaga kerja kasar yang diambil dari negara berkembang, sementara tenaga kerja profesional diambil tenaga asing. Sebagai contoh misalnya, Freeport itu menggunakan tenaga kerja Indonesia untuk buruh kasarnya, sementara untuk tenaga profesionalnya dia menggunakan tenaga asing. Atau contoh lainnya misalnya kayak pabrik Adidas misalnya di Indonesia. Kenapa ada di Indonesia? Karena tenaga kerja kasar Indonesia lebih murah. Nah, yang keempat ada globalisasi informasi. Kemudahan jaringan komunikasi membuat perusahaan multinasional dimudahkan untuk menentukan target market yang baru. Jadi dengan adanya jaringan informasi, otomatis kita bisa ngebaca pasar di dunia yang lain itu kayaknya market kita cocok nggak. Misalnya kamu mau misalnya contohnya kayak gini, misalnya kayak kenapa misalnya tolak angin bisa laku di Belanda gitu, karena misalnya di Belanda itu banyak juga warga negara Indonesia atau warga keturunan Indonesia. Nah, lalu yang terakhir adalah globalisasi perdagangan. Jadi terwujud dalam bentuk penyeragaman tarif serta penghapusan non-tarif sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi lebih mudah, ketat, dan adil. Jadi dalam globalisasi perdagangan ini, tarif antar negara maupun ekspor ataupun impor diseragamkan sehingga terjadi persaingan yang mudah, ketat, dan adil. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya berkah untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.